Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Timnas bisa ungguli Australia. Ini skenario gila usai menang lawan Bahrain. Garuda Muda kembali tampil menggila dan membuat dunia melirik. Setelah menumbangkan Bahrain, peluang menggeser Australia di klasemen terbuka lebar. Tapi ada satu hal yang harus terjadi dan itu bikin deg-degan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Marco Top bahkan sekelas Eropa mengakuinya. Baru 17 tahun tapi FIFA sudah bilang Evandra Florasta pemain masa depan timnas. Belum genap 2 dekade hidup, tapi nama Evandra Florasta sudah mengguncang dunia sepak bola Indonesia. FIFA mengakui potensinya sebagai bintang masa depan. Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran legenda baru? Simak fakta lengkapnya di sini. Benar-benar bikin geger se-ASEAN. Pascal Struijk dekat ke timnas. Media Korea Selatan heboh. PSSI disebut tak tahu diri. Pascal Struijk makin dekat dengan timnas Indonesia, tapi di sisi lain, media Korea Selatan meledak dengan kritik. Mereka menyebut keputusan ini sebagai pengkhianatan. PSSI dan STY pun tak luput dari sorotan tajam. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Dulu diragukan Sintayong, striker naturalisasi ini bikin geger dengan respons kelas dunia. Sempat tak dilirik oleh STY, striker naturalisasi ini akhirnya buka suara dengan cara yang mengejutkan. Setelah bertemu asisten pelatih timnas, dia tak marah, justru kasih jawaban super berkelas. Katanya seperti apa? Simak detail lengkapnya di sini. Berkelas dan super fantastis. Bakal lawan AC Milan, begini cara gila Jay Itzes bikin diri siap tempur. Jay Itzes nggak main-main soal laga lawan raksasa Italia, AC Milan. Persiapannya bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan strategi rahasia. Katanya dia udah tahu cara mengunci lini serang Rossoneri. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Timnas bisa ungguli Australia. Ini skenario gila usai menang lawan Bahrain. Garuda Muda kembali tampil menggila dan membuat dunia melirik. Setelah menumbangkan Bahrain, peluang menggeser Australia di klasemen terbuka lebar. Tapi ada satu hal yang harus terjadi dan itu bikin deg-degan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Raihan 3 poin tambahan di kandang sendiri membuat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengalahkan Bahrain 1-0 membantu timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih punya kesempatan besar untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia saat ini memiliki 9 poin dengan selisih gol negatif 6 hingga 6 negatif 8 dan peringkat di atas Bahrain 6 poin, selisih gol negatif 13. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya tertinggal 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Australia memiliki 13 poin, selisih gol plus 7. Secara teori, timnas Indonesia masih bisa melampaui Australia dan menempati posisi kedua grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Apabila Indonesia berhasil memenangi kedua laga tersisa melawan Cina dan Jepang, kemudian Australia hanya memperoleh 1 poin lagi di 2 laga tersisa. Namun di atas kertas peluang Indonesia untuk menduduki posisi kedua di grup akhir sangat kecil. Tetapi mereka masih bisa membidik sasaran yang jauh lebih realistis, yaitu mempertahankan posisi keempat untuk melaju ke babak kualifikasi keempat. Timnas Indonesia dipastikan akan finish di posisi keempat jika mereka mengalahkan Cina dan Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi.
Jika itu yang terjadi, maka Indonesia dengan raihan 12 poin dipastikan akan berada di atas Bahrain dan Cina, apapun hasil di pertandingan final. Pada pertandingan kedua terakhir, jika timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari Cina, maka pelatih Patrick Kluivert dan anak didiknya masih tetap punya peluang untuk melaju. Tetapi harus menunggu hasil pertandingan terakhir. Sesuai formatnya, babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 Asia akan diikuti oleh 6 tim, yakni perwakilan peringkat ketiga dan keempat grup A, B, C di babak kualifikasi ketiga. Setelah itu 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup, setiap grup berisi 3 tim. 2 tim teratas di setiap grup pada babak kualifikasi keempat akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat kedua di setiap grup akan melaju ke babak playoff Asia, memainkan 2 pertandingan dan pemenangnya akan lolos ke babak playoff interkontinental. Pada dasarnya, target untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 masih sangat jauh bagi tim Indonesia. Namun kesempatan untuk melaju ke babak kualifikasi keempat masih terbuka bagi mereka. Capaian timnas Indonesia hari ini mengukir sejarah baru yang tak terlupakan bagi sepak bola Asia Tenggara, di mana sebelumnya Vietnam hanya bisa mengoleksi 4 poin. Top Marco Top bahkan sekelas Eropa mengakuinya. Baru 17 tahun tapi FIFA sudah bilang Evandra Florasta pemain masa depan timnas. Belum genap 2 dekade hidup, tapi nama Evandra Florasta sudah mengguncang dunia sepak bola Indonesia. FIFA mengakui potensinya sebagai bintang masa depan. Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran legenda baru? Simak fakta lengkapnya di sini. FIFA memberikan pujian setinggi langit untuk gelandang timnas U17 Indonesia, Evandra Florasta. Evandra Florasta masuk dalam 6 pemain muda yang dianggap bersinar di ajang Piala Asia U17 2025 versi FIFA. Pemain asal Malang tersebut jadi bagian penting kesuksesan timnas U17 Indonesia di Arab Saudi. FIFA menunjuk 6 pemain dengan penampilan terbaik dari ajang Piala Asia U17 2025. Selain Evandra, ada striker Uzbekistan sekaligus top scorer Piala Asia U17 2025, Asilbek Aliyev. Selain itu ada gelandang Arab Saudi, Abdul Rahman Sufiani, penyerang Korea Selatan, Kim Eun-seong, dan striker Korea Utara, Kim Yoo-jin. Nama terakhir adalah striker asal Tajikistan, Muhammad Nazirov. Kembali ke Evandra, FIFA memberikan pujian setinggi langit atas performanya sebagai jenderal lapangan tengah di Piala Asia U17 2025. FIFA menyebutnya sebagai mesin kreatif di lini tengah tim asuhan Nova Arianto tersebut. Sebagai pemain yang menonjol di tim muda Bayangkara FC, Evandra adalah mesin kreatif di lini tengah Indonesia, tulis laman resmi FIFA. Selain itu, dirinya berhasil jadi mesin gol di Piala Asia U17 2025. Pemain Bayangkara FC tersebut sukses mencetak 3 gol sepanjang turnamen. FIFA memujinya sebagai sosok yang memiliki ketenangan luar biasa melebihi usianya saat ini. Dia mencetak 3 gol termasuk penalti yang menunjukkan ketenangan melebihi usianya, tulis FIFA. FIFA juga menyebut bahwa Evandra Florasta punya potensi sebagai gelandang kunci timnas Indonesia di masa depan. Evandra jadi sosok kunci yang meloloskan timnas U17 Indonesia ke ajang Piala Dunia U17 2025 usai melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025.
Timnas U17 Indonesia sukses mengantongi poin sempurna di fase grup termasuk saat mengalahkan tim favorit juara Korea Selatan di laga perdana. Avandra Florasta jadi penentu kemenangan atas Korea Selatan melalui sepakannya pada menit kedua. 2 gol lainnya dicetak kala Timnas U17 Indonesia membenamkan Yaman di laga kedua dengan skor 4-1. Garuda Asia menutup petualangan di fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Langkah tim asuhan Nova Arianto terhenti di tangan Korea Utara di babak perempat final usai kalah 0-6. Catatan 3 gol sempat mengantarkan Avandra jadi raja gol di Piala Asia U17 2025 sebelum digeser oleh Asilbek Aliyev. Avandra Florasta berpeluang tetap jadi andalan Garuda Asia di turnamen Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang di Qatar. Kontribusinya membantu Indonesia mencapai perempat final, tulis FIFA. Menonjolkan potensinya sebagai gelandang kunci di masa depan. Lanjutnya, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. benar-benar bikin geger se-ASEAN. Pascal Struijk dekat ke Timnas. Media Korea Selatan heboh. PSSI disebut tak tahu diri. Pascal Struijk makin dekat dengan Timnas Indonesia, tapi di sisi lain, media Korea Selatan meledak dengan kritik. Mereka menyebut keputusan ini sebagai pengkhianatan. PSSI dan STY pun tak luput dari sorotan tajam. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Media Korea Selatan belak-belakan mengungkit rencana PSSI dalam menaturalisasi pemain Leeds United Pascal Struijk seusai ditinggal pelatih Shin Tae-yong. Rencana naturalisasi itu pun menambah panjang proyek jangka panjang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia masih berjuang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dengan 2 pertandingan tersisa. Skuad Garuda bakal menjamu Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari setelahnya, skuad pelatih Patrick Kluivert itu bakal bertandang ke Jepang pemuncak klasemen Grup C. Jepang dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Perebutan posisi kedua klasemen pun menarik perhatian karena diperebutkan Australia, Arab Saudi, Indonesia, Cina, dan Bahrain. Salah satu media Korea Selatan, Start News Korea, menyinggung langkah ekstrem PSSI seusai ditinggal Shin Tae-yong atau STY. Sejak pemecatan pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjukkan pergerakan yang tidak biasa. Ada juga rencana untuk menaturalisasi bek tengah bertubuh besar yang aktif di pentas Inggris, tulisnya dilansir Jumat (25 April 2025). Bergabungnya Pascal Struijk tentu akan memperkuat tim nasional Indonesia. Ia merupakan pemain yang dikenal oleh seluruh penggemar tim nasional Indonesia, tambahnya. Adapun Struijk semakin mungkin bergabung dengan tim nasional Indonesia. Itu tergantung pada kemauan pemain dan prosedur naturalisasi. Struijk adalah pemain multinasional. Ia merupakan bek tengah andalan yang tengah dilirik oleh tim nasional Belanda, Belgia, dan Indonesia. Struijk disebut pernah menolak bergabung dengan tim nasional Belgia. Khususnya Indonesia diketahui tengah berupaya merekrut Struijk untuk tim nasional. Sementara itu, Patrick Kluivert disebut pergi ke Inggris dan mencoba menghubungi Struijk. Struijk adalah salah satu bek tengah terbaik di Championship Inggris.
Ia dikenal sebagai bek tengah dengan keterampilan bertahan yang solid dan kemampuan mencetak gol yang sangat baik, telah mencetak 5 gol dalam 35 penampilan untuk Leeds. Menurut Transfermarkt, nilai Sturridge adalah 16 juta euro. Ia juga memainkan 85 pertandingan di Liga Premier Inggris dalam kurung EPL dari musim 2020 hingga 2021 hingga musim 2022 hingga 2023. Pada musim 2021 hingga 2022, ia juga menghadapi Son Heung-min dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Indonesia yang ingin melaju ke Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara dan Tengah tiba-tiba memecat pelatih Sintayong selama babak kualifikasi ketiga. Mereka menunjuk striker legendaris Belanda Kluivert sebagai manajer dan memainkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Pertandingan debut Kluivert untuk Indonesia membuat mereka menderita kekalahan telak 5-1 dari Australia, tetapi ia menjaga harapan mereka untuk lolos ke putaran final dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin dari 2 kemenangan, 3 seri dan 3 kekalahan yang membuat mereka lolos ke playoff Asia Kontinental. Sudah ada keyakinan di Indonesia bahwa Sturridge akan bergabung dengan tim nasional. Dengan bergabungnya Sturridge yang dinaturalisasi di Belanda, tim nasional akan menjadi lebih kuat. Ia telah mengakui asal-usulnya sebagai warga negara Indonesia dan sikap Sturridge mungkin telah berubah seiring dengan pergerakan pelatih Kluivert, tambahnya. Mereka menyebut Sturridge telah menarik perhatian PSSI sejak masa pelatih Sintayong. Ia ingin bergabung dengan tim nasional Belanda, tetapi sekarang tampaknya situasinya telah berubah. Sementara itu, pelatih Sintayong yang membuat sejarah dengan membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur non-eksekutif Seongnam FC. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Dulu diragukan Sintayong, striker naturalisasi ini bikin geger dengan respons kelas dunia. Sempat tak dilirik oleh STY, striker naturalisasi ini akhirnya buka suara dengan cara yang mengejutkan. Setelah bertemu asisten pelatih timnas, dia tak marah, justru kasih jawaban super berkelas. Katanya seperti apa? Simak detail lengkapnya di sini. Striker naturalisasi yang sempat diragukan oleh Sintayong, Jens Raven buka suara usai ditemui asisten pelatih timnas Indonesia. Penyerang Dordrecht U21 itu sebelumnya digadang akan menjadi bomber masa depan timnas Indonesia usai tampil impresif bersama tim kelompok umur. Tercatat Jens Raven sudah bermain sebanyak 5 kali untuk timnas Indonesia U19 dan 12 pertandingan bersama timnas Indonesia U-20. Dari sejumlah pertandingan yang telah dilakoninya, stiker berusia 19 tahun itu sudah mencetak masing-masing 4 gol untuk timnas Indonesia U19 dan U20. Bahkan Jens Raven membantu timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Kontribusinya itu membuatnya didesak fans Garuda promosi ke tim senior. Namun pada September 2024 lalu, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, seakan masih meragukan kualitas striker naturalisasi asal Belanda itu. Saat itu STY menilai Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih asal Korea Selatan itu menyarankan Jens Raven untuk lebih meningkatkan power dan daya juang agar dapat bersaing demi promosi ke tim senior. Segitu saja sangat kurang dalam kurung soal kualitas Jens Raven masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong usai ikut menyaksikan laga timnas Indonesia U-Strip 20 versus Yaman pada September 2024 lalu. Setelah sempat diragukan oleh Shin Tae-yong, Jens Raven baru-baru ini telah ditemui oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Gerald Vandenburg. Hal itu diketahui setelah salah satu tangan kanan Patrick Kluivert tersebut mengunggah foto bersama sang penyerang timnas Indonesia U20. Gerald Vandenburg yang juga menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U23 memberikan kode kalau dirinya akan membawa Jens Raven ke skuadnya. Persiapan sudah berjalan maksimal agar tim saya siap memperkuat U23 Indonesia, tulis Gerald Vandenburg di Instagram pribadinya. Tapi pertama-tama kami punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, yaitu pertandingan bersama tim utama melawan Cina dan Jepang, tambahnya. Dia memang sibuk mempersiapkan timnas Indonesia senior yang akan melawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain membantu timnas Indonesia senior, Gerald Vandenburg juga memiliki sejumlah agenda penting bersama timnas Indonesia U23 tahun ini. Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh Gerald Vandenburg dan timnas Indonesia U23 adalah Piala AFF U23 2025 pada 15 Juli hingga 31 Juli. Selain itu ada kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026 pada 1 hingga 9 September dan SEA Games 2025 di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Karenanya, Gerald Vandenburg mulai bergerak memantau para pemain yang akan dibawanya ke skuad timnas Indonesia U23. Sementara itu, Jens Raven baru-baru ini seakan memberikan respons setelah dirinya ditemui pelatih Gerald Vandenburg. Striker berusia 19 tahun itu menyebut hanya masalah waktu. Hal itu seakan merujuk pada dirinya berpeluang promosi ke tim U23 hingga senior. Hanya masalah waktu, tulis Jens Raven di unggahan Instagram pribadinya. Lantas, akankah mantan pemain SV No Outdoor itu naik kelas membela timnas Indonesia U23 hingga senior? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Berkelas dan super fantastis. Bakal lawan AC Milan, begini cara gila Jay Itzes bikin diri siap tempur. Jay Itzes nggak main-main soal laga lawan raksasa Italia, AC Milan. Persiapannya bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan strategi rahasia. Katanya dia udah tahu cara mengunci lini serang Rossoneri. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jay Itzes dan rekan-rekannya di Venezia memulai persiapan untuk menghajar AC Milan. Venezia menyongsong laga berat dalam pekan ke-34 Liga Italia 2024 hingga 2025. Mereka akan menjamu AC Milan di Stadio Pierluigi Penzo Minggu dalam kurung 27 April 2025. Sebagai kubu yang tak diunggulkan, Venezia mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melawan salah satu tim besar Serie A. Iloni Alati juga berupaya memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk memperoleh hasil positif.
Menjelang partai berat di kandang sendiri, Venezia mulai berlatih pada Rabu dalam kurung 23 April 2025. Laporan dari Tutto Mercato menyebut bahwa para pemain Venezia melahap beberapa menu latihan diawali oleh aerobik guna mempersiapkan otot. Kemudian J. Itzes DKK menutup sesi latihan dengan pertandingan kecil yang berguna untuk mempertahankan konsentrasi tinggi dan menguji skema dalam menghadapi pertandingan melawan Milan. Venezia sendiri sedang berada di posisi genting. Skuad asuhan Eusebio Di Francesco menempati peringkat ke-18 klasemen atau gerbang menuju degradasi. Venezia hanya tertinggal satu angka dari Lecce yang menduduki tangga ke-17 alias batas aman zona merah. Dengan 5 partai tersisa, kekalahan menjadi hal haram bagi mereka. J berusaha optimistis menghadapi laga-laga terakhir. Kami harus tetap percaya karena masih tersisa 5 pertandingan, ucap sang bek andalan timnas Indonesia. Menyambut Milan, Venezia bermodalkan hasil imbang 2-2 dari duel terakhir kontra Empoli. Mereka nyaris memenangi laga tersebut setelah sempat comeback. Gawang Venezia dibobol lebih dulu oleh Empoli via Jacopo Fazzini. Menolak menyerah, Venezia berhasil berbalik unggul berkat gol John Yeboah dan Gianluca Busio. Kemenangan Ileoni alati buyar akibat gol Faustino Anjorin pada menit ke-87. Ya, ada kekecewaan, tapi kami tetap percaya, ujar J setelah Venezia diimbangi Empoli. Kami ingin terus mengerahkan kemampuan terbaik untuk kota kami dan klub, berjuang bersama mereka guna mencapai tujuan akhir, pungkas dia. Sementara Venezia berjuang menghindari degradasi, AC Milan mengejar tiket ke kompetisi Eropa. Rossoneri menguasai peringkat ke-9 table usai mengumpulkan 51 poin dalam 33 partai. Adapun jarak Milan dan penghuni posisi ke-6 AS Roma adalah 6 poin. Juni masih jauh, tapi Cina sudah panik. Timnas Indonesia disebut kuda hitam Asia dan takut kena revans. Media Cina mulai membicarakan serius ancaman dari Indonesia di laga berikutnya. Kemenangan sebelumnya justru membuat mereka lebih waspada karena tahu Garuda sedang dalam tren naik. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, tengah menapaki jalan krusial menuju impian besar lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang 2 laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda berada dalam posisi yang menegangkan sekaligus menjanjikan. Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK pada 5 Juni 2025, lalu bertandang ke markas raksasa Asia, Jepang, 5 hari kemudian. Kemenangan atas Cina menjadi target paling realistis bagi skuad Garuda, sementara laga kontra Jepang diprediksi akan sangat berat. Namun hasil dari kedua laga ini masih bisa membawa Indonesia lolos ke babak keempat atau bahkan langsung ke putaran final, tergantung skenario yang terjadi. Media asal Cina Sohu bahkan menyoroti kemungkinan bahwa Cina bisa tersingkir meski menang atas Indonesia jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang. Faktor selisih gol dan hasil laga lain menjadi penentu yang tak kalah krusial. Menurut laporan Sohu, timnas Cina membutuhkan 2 kemenangan beruntun atas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga peluang. Namun, itu saja tak cukup. Jika Jepang kalah dari Indonesia, maka Indonesia juga akan mengoleksi 12 poin, sama seperti Cina.
Tapi karena selisih gol Indonesia jauh lebih baik, maka Cina tetap bisa gagal lolos, tulis Soho. Saat ini Indonesia unggul 7 gol atas Cina dalam klasemen sementara. Maka dari itu, Cina harus menang besar dan berharap Indonesia kalah telak dari Jepang untuk menyalip Garuda di klasemen akhir. Bagi Indonesia, kunci sukses ada pada dua hal, yakni wajib menang saat melawan Cina di kandang sendiri dan minimalkan kebobolan saat bertandang ke Jepang. Dengan modal 9 poin di tangan, 1 kemenangan, dan hasil yang bersahabat dari laga lain bisa cukup untuk membawa Indonesia ke fase berikutnya. Bahkan jika kalah dari Cina, peluang tetap terbuka jika Indonesia mencuri poin di laga terakhir dan unggul dalam selisih gol. Dengan performa impresif dalam beberapa laga terakhir dan hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas, skuad asuhan Kluivert tampak lebih padu dan berpengalaman. Selain itu, dalam sejarah, Indonesia jarang kalah telak dari Cina, menambah keyakinan bahwa peluang tetap terjaga. Dukungan dari publik di GBK pada laga 5 Juni mendatang akan menjadi faktor penting. Atmosfer kandang diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda. Lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi kosong bagi timnas Indonesia. Meski jalannya terjal dan penuh tantangan, dengan strategi yang tepat dan sedikit keberuntungan, Garuda bisa terbang tinggi menuju panggung tertinggi sepak bola dunia.